kami akan membuat program kerja yang pertama adalah konser di Institut Teknologi Del, atau bisa dibilang ITDL Fest. Tapi 3 kata untuk paslon urut nomor 2. Hai, sebelum kita mulai podcast ini, kita mau sapa-sapa dulu nih Deltizen yang lagi nonton. Halo Deltizen. Hai. Masih semangat kan mengikuti rangkaian pemilihan ketua dan wakil ketua BEM tahun ini? Pasti semangat dong. Kami punya pantun nih buat Deltizen semuanya. Di Italia ada Inter Milan, Asik. satu kota dengan AC Milan. cakep. Marilah kita kenalan agar lancar membuka obrolan. Yeay. Supaya ngobrolnya makin asik, kami perkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama aku Trivera Silalahi dan Aku Teh Hosea Manulang. Untuk 1 jam ke depan, kami akan ditemani oleh tamu spesial kita. Penasaran nggak sih sama tamunya? penasaran dong. Di sini kami bersama di paslon nomor urut 1. Kita sapa dulu yuk paslon nomor urut 1-nya. Halo. Hai. Deltizen juga pastinya pengen dengar kan sapaan dari paslon nomor urut 1. Boleh nih paslon nomor urut 1 menyapa Deltizen sekalian memperkenalkan diri dari nama, prodi, dan jabatan. Statusnya juga boleh ya. Baik, perkenalkan kami dari pasangan 01. Perkenalkan saya Roni Bakara dari program studi S1 dan Elektro angkatan 2021, menjabat sebagai calon ketua BEM untuk periode yang selanjutnya. Baik, perkenalkan nama saya Samuel Siagian dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2021, menjabat sebagai calon wakil ketua BEM untuk periode selanjutnya. Oke. Sebelum kita masuk ke acara inti kita mau ngajak paslon nomor urut 1 untuk ngobrol bareng kita. Kita mau basa-basi dulu nih, walaupun sebenarnya udah basi sih. Gimana nih kabar paslon nomor urut 1? Pastinya makin sibuk ya setelah mencalonkan diri sebagai paslon BEM ITDL. Atau tetap fun aja nggak? Atau tetap fun aja nggak sih menurut kalian? Sebelumnya aku mau nanya, gimana nih perasaannya udah mengikuti rangkaian acara mulai pendaftaran, seleksi, pengumuman hasil, sampai udah pencabutan nomor juga? Gimana untuk paslon nomor 1? Baik, dari awal pendaftaran, baik dari seleksi berkas, kemudian pengumuman berkas, kemudian pencabutan nomor, kami semakin semangat untuk menuju pemilu BEM untuk menentukan siapa kepemimpinan BEM Institut Teknologi Del selanjutnya. Wah, keren banget ya. Sebelum kalian mengikuti semua rangkaian acara itu, apa sih sebenarnya alasan dan tujuan kalian untuk mencalonkan jadi ketua dan wakil ketua BEM? Nah, untuk BEM ini kan kita akan mewakili suara-suara dari mahasiswa. Jadi kita mau bergerak nih untuk mewakili suara dari mahasiswa itu untuk kepentingan mahasiswa juga. Nah, di sini kita tergerak dari paslon nomor 1 untuk mendaftarkan atau mengajukan diri nih. Untuk menambahi mungkin dari saya, sembari saya menjabat nantinya sebagai ketua, saya juga ingin melatih dari diri saya, bentuk dari kepemimpinan diri saya sendiri nantinya. Kemudian saya ingin memajukan lagi kampus kita demi pengembangan yang lebih bagus lagi ke depannya. Selanjutnya ada pertanyaan nomor 2 nih. Sebelum kalian memilih satu sama lain, pastinya kalian masing-masing sudah mempertimbangkan banyak hal untuk calon ketua yang memilih wakilnya, begitupun sebaliknya wakil ketua memilih calonnya. Apa sih pertimbangannya? Mungkin bisa dari aku dulu ya. Kemarin saya dapat pengumuman kalau ada pendaftaran calon ketua dan calon wakil ketua nih. Kemudian sebenarnya saya dapat info itu dari kawan. Saya mikir nih, saya maju atau enggak ya? Kalau maju siapa wakil saya ya? Kemudian saya berpikir lah kan, saya cari-cari siapa dari prodi lain nih, siapa dari prodi lain yang bakal maju. Saya telusuri, ternyata akhirnya saya mendapat pasangan saya, si Samuel Siagian dari prodi SI. Namun kami di sini belum menentukan siapa yang bakal jadi ketua, siapa jadi wakil ketua. Setelah kami diskusi, barulah kami mendapatkan saya yang akan menjadi ketua dan dia akan menjadi wakil ketuanya. Nah, Roni ini kemarin itu kami itu udah kenal dari semester 2 itu udah mulai dekat. Nah, di situ Roni itu humble banget. Jadi setiap ketemu misalnya kita sapa-sapaan, buat tos gitu, lalu tiba-tiba nih dia ngajak nih, aku sih gas-gas aja sih gitu. Untuk lebih lagi meyakinkan sesama rekan nomor urut 1,
Boleh dong masing-masing dari teman-teman nge-spill sifat masing-masing yang belum diketahui rekannya. Mungkin bisa dari wakil saya dulu ya. Boleh. Kalau sifat dari Roni yang gimana tadi? Yang belum diketahui rekannya. Oh, yang belum diketahui rekannya. Ya. Roni itu orangnya super gimana ya bilangnya, super inisiatif. Lalu orangnya itu humble banget. Kalau ditengok orang-orang sih dia sok cool gitu. Lalu dia orangnya itu ceria. Lalu itu aja sih kalau dari aku. Mungkin kalau dari saya, mungkin tadi saya bisa memperbaiki dari pertanyaan, apa sih sifat dari saya yang belum diketahui orang lain? Kalau dari saya mungkin saya orangnya suka overthinking, tapi saya tidak menampakkan overthinking saya ke orang sekitar saya, tapi saya lebih aura positif saya bawakan keluar, namun nantinya saya di kamar suka dimikir overthinking ya kan, tapi overthinking itu bisa saya solusikan dari ajakan ataupun saran-saran dari teman saya, seperti itu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih. Pertimbangannya kan sudah matang sekali ya untuk sesama paslon, sudah tahu sifatnya masing-masing. Jadi seberapa yakin sih paslon nomor urut 1 ini untuk bisa menjadi ketua dan wakil ketua BEM tahun ini? Waduh, oke. Untuk pertanyaan kali ini mungkin kami bisa menjawab 100%. Kenapa? Karena kami dari awal sudah mendiskusikannya. Bagaimana? Siap nggak? Bulat nggak tekadnya? Bakal maju nggak? Siap nggak memimpin BEM yang bisa dikategorikan memimpin jangkauan yang sangat luas mahasiswa 4 angkatan ataupun lebih dari kakak-kakak tingkat kita sebelumnya? Siap nggak? Jadi kami dari Paslon 01 kalau ditanya berapa persen kesiapan kami, mungkin kami menjawab 100% untuk maju menjadi kepemimpinan Institut Teknologi BEM periode selanjutnya. Nah, dari kesiapan itu kan kita juga harus akrab banget nih. Nah, jadi kita ini kan udah bisa dibilang udah akrab banget tuh. Jadi kita siap banget untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya yang akan kita hadapi untuk BEM nanti. Oke. Karena kalian sangat yakin, aku punya satu nih pertanyaan yang sedikit menjebak. Mana yang lebih didahulukan, kuliah atau organisasi? Boleh dari ketuanya mungkin? Kalau dari saya sendiri, kalau ditanya studi dulu, kuliah dulu atau organisasi ya? Iya. Kalau saya, mungkin tujuan kita ke kuliah adalah untuk menuntut ilmu dan menimbang ilmu kita di sini. Jadi kalau ditanya studi atau organisasi, mungkin saya akan memilih mungkin saya memilih studi. Namun saya kemarin dari dulu itu punya komitmen dalam diri saya ketika saya masuk organisasi. Kenapa? Ketika saya masuk organisasi, saya sudah memikirkan kuliah nomor 1 atau pendidikan nomor 1, tapi organisasi jangan diduakan. Jadi tujuan saya masuk ke sini, ke Institut Teknologi adalah menimbang ilmu sebanyak-banyaknya. Namun sembari saya menimbang ilmu, saya juga melatih kepemimpinan saya berorganisasi di sini. Nah, untuk dari saya itu kalau kita kan di sini di IT Delhi itu untuk berkuliah. Jadi untuk yang paling utama yang saya pilih yaitu berkuliah. Tapi tidak mengurangi juga rasa untuk menyepelekan untuk organisasi itu. Jadi sembari kuliah kita juga harus memikirkan gimana nanti organisasi kita. Nah, misalnya kalau di jam akademik itu kita memikirkan untuk studi kita. Nah, kalau di luar jam akademik itu kita memikirkan bagaimana nih nanti kita menjalankan organisasi kita gitu. Jadi dari perkataan tadi kan kuliah itu nomor 1, tapi organisasi nggak bisa diduakan. Ya, jadi aku simpulkan paslon nomor 1 ini merasa kuliah dan organisasi itu sama-sama penting. Jadi bagaimana cara masing-masing paslon mengatur waktu untuk kuliah dan organisasi terlebih hidup berasrama? Mungkin bisa dari saya duluan ya. Bagaimana saya mengatur jam time management saya di kampus, organisasi, apalagi kita kampus yang sistemnya berasrama ya. Kalau saya dibilang mungkin di bagian tugas atau kuliah gitu kan, mungkin saya selagi ada waktu, saya akan menyicil atau menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu, agar nantinya semisal ada kepentingan-kepentingan dalam organisasi seperti rapat ataupun kegiatan-kegiatan selanjutnya,
mungkin itu jadi tidak terganggu studi-studi saya. Nah, kebetulan saya di sini sudah kuliah dan lagi menjabat calon ketua, dan kebetulan saya juga lagi ikut lomba di luar. Di sini saya dapat memanajemen time management saya. Jadi saya rasa saya cukup bagus untuk time management saya. Nah, untuk time management dari saya itu, kalau dibilang hidup berasrama, sebenarnya kita bisa melakukan apa aja yang akan kita lakukan. Nah, untuk akademik dan hidup berasrama. Nah, di sini kunci paling utama yang saya lakukan itu yaitu jangan malas atau mager-mageran gitu. Nah, kalau misalnya kita mager-mageran atau malasan, bermalas-malas atau tidur-tidur, pasti nanti ada satu poin yang kita tinggalkan gitu, ada yang terlewat nih. Misalnya deadline kita nih, misalnya kita tidur-tiduran atau mager-mageran gitu. Nah, kalau kita mager-mageran, nah nanti bisa-bisa nanti deadline-nya ini hamin 1 jam gitu, misalnya. Nah, jadi untuk poin dari saya itu nggak usah mager-mageran, ikuti aja alurnya, apapun hasilnya nanti pasti akan yang terbaik. Keren-keren ya jawaban dari paslon urut nomor 1. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk mengemban tugas seorang pemimpin yang baik, pastinya paslon sudah menyiapkan visi misi yang akan menjadi landasan dalam menjalankan tugasnya nanti. Bolehlah paslon nomor urut 1 memaparkan tentang visi dan misinya yang sudah dibuat. Baik, kami dari Paslon 01 mungkin akan memaparkan secara singkat mengenai visi dan misi yang akan kami bawakan dalam kepemimpinan kami nantinya. Di sini adapun visi yang dari Paslon 01 adalah visi mewujudkan BEM Institut Teknologi Dal yang lebih baik lagi melalui partisipasi aktif dari mahasiswa dalam berbagai aspek kehidupan kampus dan bermasyarakat, serta mendengarkan segala bentuk aspirasi dari mahasiswa. Mungkin untuk misi bisa dijelaskan sebagian oleh wakil saya. Baik, kalau misi dari kami itu yaitu yang pertama mewakili suara mahasiswa dan memperjuangkan kepentingan mahasiswa di tingkat kampus dan nasional. Untuk yang kedua yaitu menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menarik dan bermanfaat untuk kemajuan akademik, sosial, dan keagamaan mahasiswa. Yang ketiga yaitu membangun jaringan kerjasama dengan pihak luar maupun dalam kampus untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kegiatan BEM. Nah, yang keempat itu yaitu meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan berorganisasi, baik sebagai peserta maupun pengurus. Nah, yang kelima itu mendorong terciptanya lingkungan kampus yang adil dan berkeadilan bagi semua mahasiswa dengan berlandaskan 3M. Nah, yang keenam yaitu mengelola sumber daya BEM secara efisien dan transparan untuk mendukung tercapainya visi dan misi dari organisasinya. Oke. Sesuai dengan visi yang sudah dijelaskan oleh paslon nomor urut 1 tentang mendengarkan seluruh aspirasi mahasiswa, bagaimana cara kalian untuk mengimplementasikannya? Baik, mungkin dari saya ya. Sesuai visi kami akan mendengarkan segala bentuk aspirasi dari mahasiswa. Kami nantinya akan membuka forum diskusi apa yang menjadi kebutuhan dan kesiapan mahasiswa dalam menjenjang karirnya di Institut Teknologi Dal. Kami akan menanyakan atau membuka forum apa saja yang diperlukan dari mahasiswa-mahasiswa di sini, baik dari tingkat 1, 2, 3, dan 4, mengenai apa keluhannya, apa yang dibutuhkannya di dalam kampus ini. Sehingga nanti kami akan berdiskusi dalam internal kami BEM, sehingga kami dapat mencari solusinya dan kami juga akan mendapatkan solusinya. Itu yang akan kami terapkan nantinya. Nah, di sini dalam forum itu kita bisa melakukan pertemuan misalnya di audit gitu. Kita akan mendengarkan apa saja keluhan dari mahasiswa dan apa saja yang berat di hatinya sehingga mereka dapat menyalurkannya lewat forum tersebut. Benar-benar bagus ya. Oke, selanjutnya satu rasa, satu hati, satu pilihan nomor 1. Pasti nggak asing dong dengan kata-kata ini. Bisa dijelaskan nggak sih sedikit arti dari slogan ini? Baik, mungkin saya akan menjelaskannya. Satu rasa, satu hati, satu pilihan. Jadi satu rasa, kita di sini satu rasa, kita satu korsa ya. Sama-sama sedih, sama-sama senang, itu maksud dari satu rasa.
satu hati. Kita untuk mencapai satu solusi, kita satu hati mencari solusi, mencari tujuannya apa yang menjadi permasalahan dalam ini, maka itulah satu hati dalam beberapa orang kan. Kemudian satu pilihan, kami mempunyai satu tujuan, yaitu untuk memajukan kampus kita yang lebih baik lagi, yaitu bisa kita temukan di paslon nomor 1. Nah, untuk menambahi dari Roni, untuk satu rasa itu misalnya kita merasa, ini misalnya paslon nomor 1 ini udah benar-benar nih pilihan saya. Nah, pasti itu masuk ke dalam hatinya. Jadi dia membulatkan tekad untuk hatinya itu untuk satu pilihan. Nah, dia nanti akan memilih paslon nomor 1 gitu. Oke, keren banget ya slogan dari paslon urut nomor 1 ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, boleh nggak sih diceritakan apa saja pengalaman organisasi dari paslon urut 1? Ini dari SMA atau di kuliah aja? Dari SMA juga boleh. Oh, baik. Pengalaman organisasi ya, ngomong pengalaman organisasi, saya pada saat SMA saya masuk ke OSIS atau organisasi di SMA. Saya menjabat sebagai ketua dari divisi keagamaan rohanian di agama Kristen Protestan. Kemudian yang kedua saya menjabat sebagai ketua di ekstrakurikuler pedalaman Alkitab sebagai ketua sarana prasarana. Kemudian di kuliah saya sebagai panitia matrikulasi pada tahun ajaran 2022-2023. Kemudian saya sekarang menjabat sebagai abang asuh periode sekarang. Nah, kalau dari aku nih, kalau dari SMA itu aku jadi anggota OSIS, yaitu dari divisi seni dan budaya. Nah, kalau untuk ekstrakurikuler itu ada karya ilmiah remaja. Lalu untuk di sini di kampus kita ini kemarin itu aku ikut kepanitiaan dari graduation sama itu Kaderisasi. panitia kaderisasi juga dari himpunan, panitia welcoming party juga dari himpunan, lalu masuk UKM PGM, lalu untuk BEM yaitu dari anggota dari Sarpras. Pastinya mulai dari sekarang kalian sudah punya gambaran yang mau dikerjakan nantinya. Apa sih program kerja yang akan dijalankan pertama kali jika sudah terpilih? Baik, mengomongi program kerja ya. Nantinya kami akan membuat program kerja yang pertama adalah konser di Institut Teknologi Del, atau bisa dibilang ITDL Fest. Tapi kemarin kan ITDL Fest yang pernah kita jumpai kemarin itu diselenggarakan oleh Del FM. Kali ini kami akan menyelenggarakannya membawa nama Institut Teknologi Del. Kemudian itu untuk sembari refreshing dari kita mahasiswa. Kemudian selanjutnya sesuai misi kami pada poin yang ketiga, bekerjasama dengan pihak luar. Di sini kami bekerjasama dengan luar, yaitu PMI Palmera Indonesia, di mana nantinya kami membuat program kerja yaitu donor darah, sembari kita menolong rekan-rekan kita di luar, yaitu dalam aspek sosial kita ke depannya. Nah, untuk dari aku itu misalnya kalau dari luar itu kita nggak cuma harus dari PMI, misalnya dari organisasi-organisasi lain, biar BEM kita itu nggak cuma di sini-sini aja gitu, biar kita juga bisa berkembang dan melihat dunia luar. Dari semua proker yang akan dilaksanakan jika terpilih nanti kan, proker apa sih yang menurut kalian paling diminati banyak mahasiswa nantinya? Paling diminati pastinya adalah yang poin pertama, yaitu konser festival nantinya atau ITDL Fest. Tapi kali ini yang diselenggarakan oleh Institut Teknologi Del, yang dimana kita sama-sama tahu kita di sini mahasiswa sudah suntuk ya karena tugas-tugas ataupun proyek-proyek akhir nih, pasti kita membutuhkan refreshingnya. Maka oleh itu kami membuat program refreshing yaitu dengan konser festival. Nah, untuk konser festival itu kan pasti semua mahasiswa itu suka nih atau minat dengan yang berhubungan dengan konser atau yang nyanyi-nyanyi gitu, bisa melampiaskan emosinya gitu dengan teriak-teriak atau nyanyi-nyanyi yang gak jelas gitu. Nah, itu kan bisa. Lalu untuk yang
yang bisa atau hobi bermain musik bisa menyalurkan hobinya gitu untuk bermain musik dengan eh, menyumbangkan beberapa instrumental gitu atau yang jago-jago nyanyi gitu bisa nyumbangkan suaranya itu. Oke. Mungkin sesi tanya jawab kita selesai. Boleh dong paslon nomor 1 menyebutkan kembali slogannya dengan lantang supaya Deltijan semakin terngiang-ngiang dengan slogan kalian. Oke. 1, 2, 3. Satu rasa, satu hati, satu pilihan, nomor 1. Dari tadi kan kita sudah menguras pikiran ya. Jadi sebelum kita menutup acara ini, kami mau mengajak paslon nomor urut 1 untuk bermain supaya makin rileks menghadapi debat nanti. Di sini kita ada 2 game. Yang pertama ada game jawab cepat dan yang kedua itu tebak aku siapa. Oke. Yang pertama kita akan memainkan jawab cepat. Ini khusus untuk ketua pertama. Dulu saya gitu dong. Iya. Oh, tuh. Yang pertama, 3 kata untuk BEM IT Del. 3 kata untuk BEM Tidak. Profesionalitas, bertanggung jawab, dan semakin keren. Pertanyaan yang kedua nih. 3 kata untuk KPU IT Del. 3 kata untuk KPU. Keren, menarik, dan cerdas. Yang ketiga nih ada 3 kata lagi. 3 kata untuk paslon nomor urut 2. Aduh. Ini paslon nomor 2 ya. Kekeluargaan, bersaudara, dan keakraban. Untuk pertanyaan terakhir. IB atau event IT Del? Waduh. Tidak IB. Wah, pasti saya sudah memilih event ITDAL dong. Keren Saya banget. akan memprioritaskan event-event di ITDAL karena mungkin nanti saya posisi yang menjabat ataupun tidak menjabat, pastinya saya tetap memilih event ITDAL karena event-event itu pastinya sudah diorganisir secara matang sebelumnya. Jadi saya tidak ingin mengecewakan panitia-panitia yang sudah bekerja di dalamnya. Oke. Tadi kan pertanyaan terakhir, tapi aku pengen tambahin satu lagi deh. Aduh. Tutor atau rapat? Tutor atau rapat? Mengenai tutor atau rapat, mungkin kalau di bidang keilmuan ya tutor kan konsepnya belajar mandiri bersama kawan-kawan kita, tapi ada tutor, ada pengajarnya nih. Nah mungkin kalau dibanding tutor atau rapat, saya akan memilih rapat. Kenapa? Kalau tutor di sini konsepnya adalah menambahkan belajar, dimana kalau menambahkan belajar ini saya bisa sendiri seperti mencari source dari Google, YouTube ataupun source-source lainnya. Jadi ketika ditanya rapat atau tutor, mungkin saya akan memilih rapat demi kemajuan BEM ke depannya. Oke. Untuk game jawab cepat untuk wakil paslon nomor urut 1. 3 kata untuk BEM IT Del. Cerdas, bermartabat, keren. Selanjutnya 3 kata untuk KPU IT Del. Kreatif, inovatif, baru ceria. 3 kata untuk paslon urut nomor 2. Nomor 2 nih. Keren, bersahabat, saudara ya. Paslon 1 atau paslon 2? Paslon 1 dong. Kuliah atau BEM? Oh, ini berat nih. Kayaknya sih kuliah. Oke, kita lanjut aja nih ke game selanjutnya. Game selanjutnya adalah tebak aku siapa. Mungkin untuk pertanyaan pertama, aku akan berikan clue satu persatu. Aku adalah departemen yang bisa mengumpulkan seluruh mahasiswa 1 hari 1 minggu. Ini boleh dijawab bersama-sama ya. Boleh dijawab Satu minggu. dalam 1 minggu.
Atau perlu clue nomor 2 biar dibacakan? Oh, bisa. Nggak usah? Bisa menjawab bersama-sama? Boleh. D bakso. Dari Pak Sos. Oke. Wah, keren banget. Saya tahu loh. Oke, untuk pertanyaan kedua, aku adalah tempat yang biasa diburu oleh mahasiswa. Beberapa kali aku membuat mahasiswa adu argumen. Untuk mendapatkan aku, mahasiswa datang lebih awal. Aku adalah? Jawab sama nih. Boleh. 1, 2, 3. Saung. Bisa juga. 2 kali berturut-turut loh. Keren. Yang ketiga, aku sangat spesial di sini. Saking spesialnya, aku masuk ke dalam salah satu peraturan di kampus. Dan mahasiswa hanya bisa melewati aku dengan perantara benda lain tanpa harus menyentuhku. Waduh. Iya. Pertanyaan kali ini pasti agak sulit. Menyentuh aku. Tanpa menyentuh. Boleh diulangi? Aku sangat spesial di sini. Saking spesialnya, aku masuk ke dalam salah satu peraturan di kampus. Dan mahasiswa hanya bisa melewati aku dengan perantara benda lain tanpa harus menyentuh aku. Apa ya? Apa? Iya. Menyentuh aku. Iya. Mungkin itu kali tempat typing itu. No. Salah. Aduh. Apa ya? Menyentuh aku. Mungkin clue selanjutnya ada nih. Apa itu? Mahasiswa bisa menyentuh aku, tapi di saat waktu tertentu. Apa ya? Rumput kali. Benar sekali. Pertanyaan selanjutnya, aku benda yang punya kembaran di kampus ini. Karena aku punya banyak kembaran, aku sering tertukar. Aku bisa menunda mahasiswa untuk makan jika tidak memiliki aku. Aku adalah pelindung mahasiswa. Oh. 1, 2, 3. Payung. Wah, benar lagi. Yang ini coba. Kayaknya sepertinya ya, ini agak menjebak. Aduh. Aku pasti dimiliki semua mahasiswa. Aku adalah bukti kerja keras semua mahasiswa. Dan mahasiswa rela menggendong aku setiap hari. Apakah aku? Laptop. Benar. Oh, mungkin udah ya untuk gamenya hari ini. Nggak terasa ya waktu seru-seruan kita bareng paslon nomor 1 udah selesai. Terima kasih buat paslon nomor urut 1 yang udah bergabung bareng kita di podcast kali ini. Semoga semua kegiatan pemilihan ketua dan wakil ketua BEM nantinya berjalan lancar ya. Amin. Kami harapkan paslon nomor urut 1 juga tetap semangat mengikuti setiap rangkaian acara yang ada. Nah, tadi kan udah dibuka sama pantun. Sekarang kita tutup nih sama pantun lagi. Buah nanas, buah ceri. Cakep. Dicampur gula enak sekali. Cakep. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi. Paslon nomor 1, dadah-dadah dulu nih ke Deltijen yang ada. Dadah netizen.